Kalau ada bayi atau anak kecil yang belum balik meninggal, kira-kira bakal ditanya tak dalam kubur? Hal yus'alun fa ajaba bi anna alladhi yadhhar ikhtisasu su'al biman yakunu mukallafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi dallana ila khairis syariah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairul hadi ila khairis syariah wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bil qur'ani was sunnati li adai khairis syariah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Yang kami banggakan umarok kita, orang tua kami Bapak Haji Sulaiman Kohar, dan yang kami muliakan seluruh hadirin jamaah majlis Taman Surga Masjid As-Salam yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan semuanya nanti berhak menjadi peserta-peserta penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita hari ini akan membahas tentang tips-tips membuat kubur menjadi nyaman. Ya. Mungkin selama ini nengok YouTube bagaimana cara atau desain-desain indahnya interior rumah. Subuh ini Pak Mansur kita ngaji bagaimana mendesain interior kuburan menjadi interior yang terbaik untuk kita. Galak tak kira-kira? Kalau galak, maharnya 3 kambing warna hitam, di keningnya ada putih-putihnya. Kalau galak, mendak galak tak jadi. Ini cukup minum kopi itu Namun sebelumnya, sebelum masuk kepada tips ini, menyelesaikan dulu sedikit isi kitab ini adalah, kalau ada orang bertanya ketika kita minta kepada Allah agar kuburan diluaskan, apakah benar itu? Benar. Karena memang kuburan itu akan menjadi luas. Bagaimana cara meluaskannya? Cara meluaskannya tergantung dengan banyak dan besarnya amal ibadah masing-masing. Ya. Kalau amal ibadahnya sedikit, maka sedikit pula. Kalau amal ibadahnya banyak, maka banyak pula. Ikhtalafatil ahaditsus sabiqah fi qadri si'atil qabri lil mu'min. Hadis-hadisnya sudah kita sebutkan, ya. Itu di dalam hadis itu berbeda-beda. Berapa besar jumlah atau besarnya atau luasnya kuburan itu tergantung bagaimana amal ibadah itu sendiri. Maka beliau berkata di sini, ikhtalafatil ahaditsus sabiqah fi qadri si'atil qabri lil mu'min. Hadis menerangkan berbeda-beda ukuran kuburan itu. Ya, tergantung bagaimana kondisi orang yang mukmin itu sendiri. Fa inna dzalika yatafawatu bihasbi halil mayyit fi shalah uluwan awan khifadha. Karena apa? Karena luasnya kuburan itu tergantung bagaimana kondisi mayit dari sisi kesolehannya. Kalau solehnya tingkat tinggi, maka luas pula kuburnya. Tapi kalau kesolehannya tingkat rendah,
maka luasnya pun sebesar tingkatan amal ibadah kita. Oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, demlah mulai dari sekarang ini jangan ego pelit. Ilustrasinya mudah. Besarnya rumah kita tuh tergantung duit yang dimetuke. Kalau duit yang dimetuke besar pula rumah itu. Tapi kalau seandainya kecil pula rumah itu. Ya. Sama seperti masjid ini besar tergantung memang kepada niat pertama nak besar kenya. Ada hiasan-hiasan itu tergantung juga sama kita memang nak menghiasnya. Kalau tidak akan berhias. Nah, begitu dengan luasnya kubur kita. Yang berikutnya, ya, Al-Imam Syekhul Islam Hafizul Asri Abdul Fadl Ibn Hajar pernah ditanya, kira-kira nanti si mayit itu kalau ditanya dalam kondisi duduk atau dalam kondisi terbaring. Su'ila anil mayyit idza su'ila hal yuqadu am yus'alu wa huwa raqidun. Maka Al-Imam Ibnu Hajar tadi menjawab, mayit nanti ketika ditanya bukan dalam kondisi terbaring tapi dalam kondisi duduk. Wa su'ila anir ruh, kemudian ditanya tentang ruh. Hal talbastu hina idin al-jithah kama kanat fa ajaba na'am lakin zahirul khabar annahum tuhallu fi nisfihil a'la. Kira-kira kaget si mayit itu waktu ditanya apakah dengan kondisi pakaian dengan kain kafannya itulah atau bagaimana? Apa jawab Imam Ibnu Hajar? Iya, cuma nanti ketika ditanya kain kafan itu terbuka setengah di bagian atasnya, ya, terbuka setengah di bagian atasnya. Jadi nanti kain kafan kita tuh ibu-ibu, ya, ketika kita ditanya maka akan terbuka setengah bagian atasnya. Wasu'ila hal yukshafu lahu hatta yara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa ajaba annahu lam yarid fi hadis. Pertanyaan yang ketiga, apakah nanti ketika ditanya siapa orang ini? Orang ini itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Muhammad ditampakkan di situ wujudnya? Maka jawaban Imam Ibnu Hajar tidak. Tidak kata hadis yang menerangkan bahwasanya akan dinampakkan Nabi, hanya saja Nabi itu akan dihadirkan dalam pikirannya siapa orang yang ada dalam pikiranmu itu. Kalau dia kenal, dia akan jawab dengan baginda Nabi Muhammad. Kalau dia tidak kenal, dia tidak akan jawab apa-apa siapa orang ini. Makanya ibu-ibu, ya, mohon maaf, sehebat apapun kamu dengan artis, tidak ditanya kenal tak dengan artis ini. Sehebat kamu kenal dengan pemain sepak bola, ya, tidak akan ditanya dengan siapa artis ini. Sehebat ibu-ibu hafal dengan artis sinetron itu, tidak ditanya. Jadi berhentilah banyak ego kenalan dengan model itu. Banyaklah kenal dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di rumah itu ada buku-buku tentang Nabi. Tujuannya untuk apa? Nanti kalau dikubur ditanya kita tahu inilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Wak Mansur, ada hadis Nabi, man yarani fil manam fasayarani fil yaqadha. Kalau kepengen tak galak baca buku tapi langsung kenal dengan Nabi, mimpi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kata Nabi, siapa yang nengok aku di dalam apa? Mimpi, maka nanti dia akan melihat aku di luar mimpi. Nah, salah satunya di kubur tadi. Salah satunya nanti di padang mahsyar. Kita nanti akan bercarian dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, bagi yang belum mimpi, model-model aku ini belum mimpi, minimal kenal dengan karakter-karakter Nabi melalui apa? Melalui hadis-hadisnya yang diterangkan oleh ulama-ulama kita. Jangan sibuk maca buku tentang cak mano apa nama, cuma menu-menu masak baik. Ya, bapak-bapak ini, apa dia yang dibaca kadang-kadang? Bukalah Google itu, bagaimana wajah Nabi, bagaimana pundak Nabi, bagaimana dado Nabi dan perutnya. Ternyata dado Nabi dan perut itu rata, tidak masuk. Ya, biar tahu mak mano bidangnya
Nabi mak mano tingginya Nabi, mak mano hidungnya Nabi, mak mano matonya baginda Nabi. Nah, makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang sering baca tentang karakter-karakter Nabi, nanti pas dikubur, subhanallah, dengan segala macam izin Allah akan hadir dalam dirinya. Ketika malaikat nanya, siapa dia yang ada dalam otak kau tuh? Oh, ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, beraneka ragam macam ganti menteri tidak ditanya, apalagi beraneka ragam ganti wali kota. Tidak ditanya. Yang ditanya cuma satu orang, itulah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, kalau ada bayi atau anak kecil yang belum balik meninggal, kira-kira bakal ditanya tak dalam kubur? Hal yus'alun fa ajaba bi anna alladhi yadhhar ikhtisasu su'al biman yakunu mukallafa. Lalu Imam Ibnu Hajar menjawab, anak-anak yang mati sebelum apa? Sebelum balik, kata Imam Ibnu Hajar, zahir hadis, zahir apa yang ditunjuk oleh Nabi, mereka bebas dari pertanyaan kubur. Jadi kalau tidak galak kena pertanyaan kubur, mestinya kemarin mati sebelum balik. Nah, tapi saat ini caknya dah terlambat, Mang Samsudin. Jadi siap-siaplah bakal ditanya, karena bukan balik lagi Mang Samsudin tuh. Ya. Lah tidak jelas. Ya. Nah, hati-hati. Makanya anak-anak kita yang meninggal sebelum apa? Sebelum balik, sedih memang, tapi dia jauh lebih selamat daripada diri kita. Wa qala al-Imam Ibnu Qayyim, al-ahadits musarrihatun bi i'adati ar-ruh ila al-badan inda su'al, lakin hadhihi al-iddia' la tahsulu biha al-hayatul ma'huda allati taqumu biha ar-ruh bil badan wa tadbiru wa yahtaju ma'ahu ila at-ta'ami wa nahwihi. Ya, wa inna ma yahsulu biha lil badani hayatun ukhra yahsulu biha al-imtihanu bisu'al. Ibu-ibu, ada hadis-hadis yang mengatakan bahwasanya ruh itu nanti akan dikembalikan ke badan wong yang si mayit. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Ini hanya sebuah anggapan saja, ya. Tetapi sejatinya orang yang di dalam kubur itu hidupnya tidak lagi sama dengan seperti kita di dunia. Kenapa? Hidup kita di dunia ini, ruh dengan badannya butuh makanan. Ya, butuh makanan. Tengok kita nih, pagilah sarapan, kaget jam 10 nengok somai lewat lah nak somai pula, terpikir mie ayam lah nak makan mie ayam pula, terpikir bakso nak makan bakso pula. Itu kehidupan di dunia. Ruh dengan badannya itu akan berpikiran tentang makanan. Tapi kalau nanti di akhirat, mohon maaf, walaupun katanya ada ruh dibalikkan dengan badan, tentu kehidupannya berbeda dengan kehidupan di dunia. Ya, jadi walaupun ada hadis yang mengatakan ruh akan dibalikkan dengan badan, tapi sistem pembalikannya dengan badan jangan dianggap sama dengan menyatunya ruh dengan badan di dalam kubur nanti, tapi punya cara tersendiri. Nah, baiklah. Berikutnya ini adalah tips. Ya, pertama, kalau ada yang kepengen diampuni, minta untuk meninggalkan dosa. Ya, yang kedua, siapa yang kepengen mau minta supaya kuburnya bercahaya. Yang berikutnya, siapa yang kepengen minta nanti bisa menjawab mungkar dan nakir. Di akhirat, siapa yang kepengen selamat ketika nyebrangi jembatan Sirat. Dan yang berikutnya, siapa kepengen nanti di bawah teriknya matahari padang mahsyar dilindungi oleh oleh bayangan-bayangan arasy-Nya Allah. Yang pertama, ya, di dalam kitab Raudhir Rayyahin an Syaqiq Al-Balkhi, ini dari Syaqiq Al-Balkhi, beliau berkata, talabna khamsan fawajadnaha fi khamsin. Kami meminta 5 perkara dari Allah,
dan kami mendapatkan 5 perkara tersebut. Fawajadnaha, maka kami mendapatkan 5 perkara itu dalam 5 perkara. Jadi dapatkanlah 5 perkara ini dengan melakukan apa? 5 perkara. Yang pertama, qalabna tarkal dzunub. Ya Allah, kami minta supaya kami ini mulai dari hari ini ninggalin dosa. Jangan sibuk melaksanakan dosa terus. Maka caranya bagaimana? Fawajadnahu fi sholatid duha. Banyak-banyak sholat duha. Jadi yang kepengen kitanya ninggalin dosa, anak-anak kita ninggalin dosa, istri kita ninggalin dosa, maka banyak-banyak sholat duha. Sholat duha itu ternyata bukan cuma sekedar mendatangkan rizki yang dalam bentuk duit atau dalam bentuk harta, tidak. Tapi rizki yang paling utama apa? Meninggalkan dosa. Aku tanya sama ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada punya anak sibuk dengan narkoba, dengan minuman keras, ketika mereka taubat dari itu, rizki tak kira-kira? Itu rizki termahal. Rizki termahal itu ketika ada anak, ada dulur yang lepas dari apa? Kebiasaan dosa. Duit rizki, rumah rizki, pekerjaan rizki. Tapi rizki yang paling mahal apa? Ketika diri kita, anak kita lepas dari itu rizki yang paling mahal. Baru setelahnya apa? Ketika ibu punya penyakit, sembuh dari penyakit, itu rizki yang termahal. Nah, tidak percaya, cobalah sakit, ya, baru tahu kalau sakit itu rizki yang termahal. Nih ibu-ibu, acak nyengar ini kena sehat. Coba kalau sakit, tidak pacak nyengir, ya. Kalau lagi sehat nih lah pacak nyengir, pacak nawai wong. Itu kena sehat, ya. Kalau pengen dapat rezeki yang terluas tuh, karena kalau sudah sakit duit berapa baik habis. Makanya ibu-ibu bersyukur nih. Ini mana yang di depan nih, kopi habis, ini sehat nih namanya. Ini bukan lagi nak ngopi haus, ya. Iya, minum kopi kalau minum banyak putih. Ya tidak apa-apa, memang harus dihabisi, ya. Cuma ketingguan sebelah lemah habis, yang tengah-tengah ini lah. Nah, jadi ini tanda sehat. Maka banyaklah dalam kaget sholat duha. Kapan sholat duha mulai? Waktu isyraq masuk sudah boleh sholat duha, ya. Makanya cuma memang sholat duha ini agak diundur dikit sampai matahari naik setinggi tombak. Itu sunnahnya baik. Yang kedua, wa talabna jawab munkar wa nakir. Wa talabna diya al-kubur. Ya Allah, kami minta supaya kaget kubur kami terang. Apa kuncinya? Fawajadnahu fi sholatil lail. Ternyata kami dapat caranya supaya kuburnya terang. Bangun malam sholat tahajud. Tuh yang rajin sholat tahajud, tando lah mesen lampu, tando wong yang lanak nerang ke kubur. Tahajud idak, sholat idak. Ya Allah, kalau aku mati tolong ya kuburan aku terangi. Mudi. Kalau memang kuburnya nak terang, bangun tahajud. Bangun tahajud itu gimana? Tidak mesti harus jam 2. Yang penting sebelum subuh sudah bisa bangun malam. Katakanlah kalau ada yang memang susah bangun, lah dibangun nih be. Nah minimal nih sebelum subuh bangun, ya. Masya Allah. Maka ibu-ibu, siapa yang kepengen kuburnya terang, bangun sholat tahajud. Ustaz, mami, aku malas tegak, duduk. Aku malas nian duduk, baring, malas baring, telentang, malas matilah, malas gado. Iya, laju tipnya, laju malas gado. Ya, itu bagi yang kepengen kuburnya terang. Belilah lampu kubur itu di toko Sholatul Lail namanya. Insya Allah penjaganya wong-wong baik galo. Dan dekat yang namanya
Solat tahajud itu apa kata Allah? Fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Tahajudlah sebagai ibadah tambahan. Kenapa? Nanti Allah angkat derajatmu. Yang lampunya 5 watt diangkat oleh Allah derajatnya jadi 150 watt. Nah, tuh. Silau-silau lah situ. Wa talabna jawab munkar dan nakir. Ya Allah, kami ini kalau baca bisa nyawa pertanyaan munkar dan nakir. Wa wajadnahu fi qiraatil Qur'an. Maka temui jawaban itu dengan membaca Al-Qur'an. Yang rajin baca Quran, apalagi baca Qur'annya sampai lancar, insya Allah nyawabnya lancar. Tidak pakai loading marabbuka marabbuka Allah nak ngapa kau malaikat. Pertanyaan kedua, cobalah. Nah, ini didapati oleh orang-orang yang rajin baca Quran. Dak baca Quran satu, dak ada sebagiannya lagi dak baca. Jadi yang nyanyi 7 album ngabisi berjam-jam dak berlaku. Sibuk pagi nunggu zuhur karaoke, dari zuhur ke asar karaoke, berhentilah. Apalagi yang lah usia nih gigi lah dak kate, makan lah mulai ngemut. Ya, ai pahami kau tu nguyuk neneknya, berejo lah. Kadang-kadang ada pula lah nenek-nenek masih nak dikuyuk pula. Ya, ada pula, mohon maaf ini jangan tersinggung. Ada nenek-nenek memang tak galak diuyoi, tapi di usianya ini masih melakukan sesuatu yang harus diuyo. Oh ya Allah, nengok yang muda bergoyang, nak bergoyang pula. Kita yang nengok ini khawatir nyampak. Kapan nyampak nah? Tak jadi wong ni pesta, laju takziah. Ya. Baik, wa talabna ubur sirat. Kami kepengen dimudahkan ya Allah bisa nyembrang sirat. Fawajadnahum fis shaum wa sadaqah. Kami dapatkan di puasa sama sedekah. Jadi kaget yang kepengen berjalan di atas sirat dengan gampang, bisa jadi secepat kilat, bisa jadi apa? Dengan berlari. Nah, nauzubillah kalau kita merangkak-rangkak. Maka caranya dapatkan kalau dak puasa sedekah. Ya. Ya Allah aku dak baca sedekah, puasa. Ya Allah aku dak baca sedekah, puasa, sedekah. Tinggal pilih yang mana. Tengok balik ni siapa yang nak disedekahi. Kalau dak sedekah hadiah. Nah yang hadiah aku siap nerimanya. Apa baik? Ya. Baru yang terakhir wa talabna dhillal arsy fawajadnahu fil khalwah. Siapa yang kepengin dilindungi dari panasnya matahari pada saat di padang mahsyar, karena kemarin kita sudah baca hadis saking panasnya sinar matahari saat itu manusia tenggelam dengan keringatnya dewe. Ya, nah ibu-ibu kepengen dipayung-payungi oleh arasnya Allah, bagaimana caranya? Khalwah. Apa khalwah itu? Banyak-banyak menyendiri antara hanya diri kita dengan Allah baik. Tuh, duduk khusus baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah yang tahajud menyendiri khalwah ini insyaallah dimudahkan oleh Allah ketika menghadapi panasnya arsy. Jadi khalwah itu apa Bu? Menyendiri antara kita dengan siapa? Allah. Nah, Wak Mansur Dani mulailah khalwah. Ulama-ulama tu Bu ada tempat khusus yang untuk dia khalwah. Dia tak galak terganggu dengan cucunya dulu. Dia tak galak terganggu dengan apa. Masuk kamar memang khusus untuk apa? Muhasabah diri dengan dia. Ya Allah, aku ni nak minta surga, malu kalau ingat dosa. Tapi kalau ingat rahmatmu ya Allah, aku takkan putus asa minta surga darimu ya Allah. Kalau aku ni minta neraka, tak galak masuk neraka. Kalau aku ni nak minta neraka kayaknya ya Allah tak punya harapan. Tapi itulah kami minta kepadamu. Makanya itu ada syairnya Abu Nawas itu. Ilahi ilas tulil firdaus si ala wala
aqwa ala naril jahimi. Abu Nawas ini kemana-mana ngajak orang ketawa tu lah. Tapi menjelang akhir hayatnya duduk hanya ingin berdua dengan Allah. Subhanallah, kalau sudah khalwah tak katik lagi nak tertawa. Itulah isinya. Isinya bu ilahilah stulil firdausi ahla. Ya Allah, aku ni bukan ahli surga, tapi wala aqwa ala naril jahimi, aku tak kuat masuk neraka. Mak mana nak jadi modelnya ya Allah? Minta apa jadi kau ni? Nah, itulah hasil muhasabah. Ibu-ibu, syair ulama banyak hasil muhasabahnya. Ya. Nah, sebagai penutup ada satu syair. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Apa artinya? Ya Allah, aku tak usah minta, Kaulah tahu apa yang aku pengen ya Allah. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali. Sedangkan aku berdoa ini ya Allah sebagai bukti kalau aku ini sedang merintih kepadamu ya Allah, sangat perlu dengan bantuanmu. Nah itu syairnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, hasil khalwah dia dengan Allah. Kalau ibu nak bernyanyi sedih, nyanyilah di hadapan Allah, merintihlah di hadapan Allah, buat syair-syair terindah rintihan kita kepada Allah. Nah oleh karena itu, ini yang terakhir ini, kalau kepengen dapat perlindungan Allah nanti ya di akhirat, banyak-banyaklah khalwah. Terutama kita-kita yang sudah tak ikut lagi aktivitas dunia, Wak Mansur Dani ya, Wak Zainal. Ini ngapa Wak Zainal terus ya, Kak Abu Heri, berhentilah banyak ego tahu-tahu tu. Jadi banyaklah khalwah, duduk nanti minta pertolongan Allah. Nah inilah 5 tips. Yang ngenjuk 5 tips ini bukan Fahmi tapi ulama. Aku cuma maco kenyebek. Tinggal kita ayo lakukan. Aku ulangi lagi sedikit. Minta tinggal kubur banyak, saya minta tinggal dosa banyak, solat duha. Minta kubur terang banyak, bangun malam. Minta bisa nyawab mungkar dan nakir, banyak baca Quran. Supaya mudah melewati sirat, 2 pilihannya, mendak puasa sedekah ya. Ini puasa hidak, sedekah hidak, ngatoi wong baik. Dan yang terakhir tadi, kepengen dapat perlindungan Allah, banyak-banyak muhasabah diri sama Allah dengan apa tadi namanya? Khalwah. Khalwah itu apa? Menyembunyikan diri dari aktivitas hanya untuk duduk membawa hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kalimat-kalimat khalwah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.